Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Di video kali ini saya akan memberikan informasi dan tips menambah tinggi badan untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Siapa sih yang tidak ingin memiliki tubuh yang tinggi ideal? Bagi pria ataupun wanita tentunya ingin memiliki tubuh yang tinggi ideal. Misalkan wanita ingin memiliki tubuh yang tinggi agar tidak repot-repot memakai high heels lagi, ataupun pria ingin memiliki tubuh yang tinggi agar terlihat lebih gagah. Nah, di video kali ini aku akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi badan teman-teman. Bagi teman-teman yang belum melihat videoku tentang tinggi badan ideal orang Indonesia, teman-teman bisa lihat videoku yang ini, atau klik linknya di atas, atau cek di kolom deskripsi di video ini. Aku akan menuliskan beberapa link video yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman. Aku harap teman-teman setelah melihat video ini, teman-teman tidak akan termakan oleh video yang memberikan janji-janji palsu lagi ya. Langsung saja aku bahas faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi badan. Sebenarnya, faktor pertumbuhan tinggi badan dipengaruhi oleh 3 faktor saja teman-teman. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua adalah faktor nutrisi, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Tetapi di video kali ini aku akan menjabarkan faktor-faktor tersebut agar lebih detail lagi. Nah, jadi di video kali ini aku akan menjabarkan dari ketiga faktor itu menjadi beberapa faktor yang lebih rinci dan detail lagi. Yuk langsung saja kita simak. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi badan teman-teman. Faktor genetik ini dipengaruhi oleh kedua orang tua teman-teman, yaitu dari bapak ataupun ibu. Apakah bapak dan ibu teman-teman termasuk orang yang tinggi atau tidak? Bagi anak perempuan dan anak laki-laki, faktor genetik ini juga akan berbeda, akan memiliki rumus yang berbeda. Saya akan menampilkan rumus pertumbuhan tinggi badan anak laki-laki dan perempuan menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia.or.id yang bisa teman-teman simak di samping sini. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor nutrisi. Faktor nutrisi ini yang dimaksud adalah kalsium dan vitamin D. Teman-teman sangat memerlukan kalsium untuk pertumbuhan tulang teman-teman agar teman-teman memiliki tinggi badan yang ideal. Selain kalsium, teman-teman juga memerlukan vitamin D, karena vitamin D ini membantu proses penyerapan kalsium di dalam tubuh teman-teman. Vitamin D ini bisa teman-teman dapat dari cara berjemur yang bisa teman-teman peroleh manfaatnya dari sinar matahari secara langsung. Nah, untuk cara berjemur, teman-teman juga jangan sembarangan. Teman-teman bisa lihat videoku yang ini. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor olahraga. Olahraga ini sangat berpengaruh untuk pertumbuhan tinggi badan teman-teman. Yang jadi permasalahan adalah olahraga seperti apakah yang cocok untuk pertumbuhan tinggi badan teman-teman. Contoh beberapa olahraga yang cocok untuk pertumbuhan tinggi badan teman-teman, yaitu misalkan bergelantungan. Teman-teman bisa bergelantungan di pintu ataupun di tempat-tempat lainnya. Kemudian berenang, basket, lompat tali, kemudian loncat-loncat juga bisa. Nah, itu beberapa contoh olahraga yang bisa teman-teman lakukan untuk mendukung tinggi badan teman-teman. Kemudian banyak sekali teman-teman yang bertanya, apakah olahraga angkat beban ataupun ikut gym bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan teman-teman? Ya, memang secara langsung tidak mempengaruhi, tetapi untuk olahraga angkat beban dan gym itu mempengaruhi secara tidak langsung, karena di dalam tulang teman-teman terdapat suatu bantalan yang dinamakan diskus yang bentuknya kenyal, itu akan mengempes ketika teman-teman sering mengangkat beban yang berat, sehingga ini akan mempengaruhi tinggi badan teman-teman. Begitu juga ketika teman-teman mengalami cedera atau ketika teman-teman angkat beban yang berat, biasanya otot akan dirusak. Sehingga nutrisi yang ada di dalam tubuh akan fokus untuk memperbaiki otot teman-teman, bukan untuk fokus menambah pertumbuhan tinggi badan teman-teman. Jadi saran saya, ketika teman-teman masih di usia pertumbuhan tinggi badan, teman-teman fokus untuk menambah tinggi badan terlebih dahulu dibanding untuk membentuk badan terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat videoku yang ini, yaitu batas usia untuk menambah pertumbuhan tinggi badan. Karena untuk membentuk badan yang ideal, yaitu berat badan yang ideal, ini tidak terbatas oleh usia, sedangkan tinggi badan terbatas oleh usia teman-teman. Ketika lempeng epifisis ini sudah menutup, maka teman-teman tidak bisa menambah tinggi badan teman-teman. Kemudian faktor yang keempat adalah susu. Susu yang dimaksud di sini adalah susu yang banyak mengandung kalsium.
Karena seperti yang tadi aku sebutkan, bahwa kalsium ini penting untuk pertumbuhan tinggi badan teman-teman. Faktor yang kelima adalah stres. Jadi stres ini tidak hanya mempengaruhi berat badan teman-teman, tetapi bisa mempengaruhi tinggi badan teman-teman juga. Kemudian faktor yang keenam adalah tulang belakang. Di dalam tulang belakang terdapat suatu lapisan yang seperti tadi aku sebutkan, yaitu suatu diskus yang bentuknya kenyal, di mana kekenyalan itu akan semakin hilang ketika teman-teman sudah tidak berada pada usia pertumbuhan tinggi badan, sehingga teman-teman tidak bisa lagi untuk menambah tinggi badan. Kemudian faktor yang ketujuh adalah postur tubuh. Postur tubuh ini sering diabaikan oleh teman-teman. Contohnya yang aku maksud dengan postur tubuh ini adalah misalkan posisi duduk teman-teman, posisi tidur teman-teman. Biasanya banyak sekali teman-teman yang duduk dalam keadaan posisi yang tidak tepat. Misalkan agak bungkuk ataupun agak miring ke kanan, miring ke kiri, kemudian miring ke depan, sehingga ini akan mempengaruhi tinggi badan teman-teman. Kemudian yang kedelapan yaitu kopi. Berdasarkan newsletter Universitas Harvard, kopi meningkatkan eliminasi pembuangan kalsium dari tubuh teman-teman. Sehingga seharusnya ketika teman-teman ingin menambah tinggi badan teman-teman memerlukan banyak kalsium karena meminum kopi, maka kalsium tersebut tereliminasi untuk keluar dari tubuh teman-teman. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang dalam masa pertumbuhan sebaiknya diimbangi antara minum kopi dengan minum susu. Jadi kopi tidak buruk, tetapi perlu diimbangi dengan minum susu juga. Tetapi juga jangan meminum kopi dan susu ya, harus lebih banyak meminum susu dibandingkan meminum kopinya. Kemudian faktor yang kesembilan adalah tidur. Tidur ini merupakan faktor juga untuk mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan teman-teman. Kemudian yang terakhir, faktor yang ke-10 yaitu makanan dan minuman. Sebaiknya ketika teman-teman ingin menambah tinggi badan teman-teman, hindari makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang kurang sehat, seperti makanan siap saji ataupun minuman-minuman yang mengandung soda ataupun soft drink. Ya seperti itu saja 10 faktor yang mempengaruhi tinggi badan teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komentar di bawah sini. Atau jika teman-teman memiliki ide, kritik, saran, ataupun request video juga bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Jadi jangan lewat nomor WhatsAppku ya, walaupun aku sudah menulis nomor WhatsApp di kolom deskripsi di video ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Jika teman-teman belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.